Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bakti Gunawan, Widyaswara P4TK PBL Medan. Bahasan kita kali ini adalah tentang menggunakan cam milling untuk membuat program phasing. Nah, pertama kita buka kembali aplikasi Mastercam kita yang sudah kita lakukan pengaturan material dan titik nol. Sekarang kita akan melakukan proses phasingnya. Bagian mana yang akan di phasing? Tentunya bagian yang atas. Pada penyetingan sebelumnya sudah direncanakan bahwasanya tebal pemekaran untuk phasing adalah sebesar 0,5 mm. Langkah pertama adalah dengan mengklik menu toolpad, kemudian kita pilih face, oke kan saja. Kemudian akan muncul pengaturan untuk pemilihan chaining. Di sini tertulis select OK to use define stock or select chain one. Pilih saja atau klik saja OK untuk menggunakan stok yang ada, atau mengklik chain tertentu atau garis tertentu seperti ini. Saya pilih yang pertama, saya gunakan saja stok yang sudah diatur sebelumnya. Oleh karena itu saya klik saja OK. Maka akan muncul pengaturan toolpad untuk phasing. Pada menu toolpad tipe, pastikan tipenya adalah phasing. Kemudian pada menu tool adalah menu untuk pengaturan tool. Di sini tool yang digunakan apa ya. Misalnya ini masih kosong ya, kita pilih select library tool. Di sini akan memunculkan tool yang ada. Di sini kalau kita lihat kan yang muncul hanya flat and mill, apakah iya? Kalau ingin memunculkan semuanya lagi, klik saja filter. Begitu kita klik filter, maka akan muncul pilihan tool-tool yang tersedia. Ada end mill flat, end mill spare, end mill bull, face mill, radius mill, chamfer mill, slot mill, taper mill, dop mill, lollipop mill, drill, reamer, bore, tab ulir kanan, tab ulir kiri, center drill, spot drill, counter bore, countersink, engrave tool untuk membuat tulisan, dan beberapa ini yang tersedia dalam aplikasi kita. Yang paling tepat untuk membuat program phasing yang mana? Yang ini sebenarnya. Namun jika kita tidak memilikinya, boleh kita menggunakan yang end mill flat. Kita klik saja yang ingin kita tunjukkan dalam library. Ya, saya gunakan yang end mill flat saja. Ya, ini saya buat ignore. Artinya apa? Kalau ini ignore, ukuran diameter yang paling kecil sampai paling besar untuk jenis end mill flat akan muncul nanti di library. Kalau saya pilihnya equal, maka yang saya ketikkan diameternya saja di sini yang akan muncul. Saya pilih ignore saja, kemudian saya pilih OK, maka akan muncul dari diameter 1 mm sampai dengan diameter 25. Saya pilih yang diameter 20 mm. Saya klik OK. Karena tadi sudah ada pemilihan kita, mungkin program sebelumnya menggunakan tool diameter 20, di sini muncul peringatan ada yang sama katanya. Apakah Anda ingin menambahkan yang lain? Saya buat saja tidak ya, tapi caranya seperti yang saya contohkan tadi. Pastikan tool diameternya 20. Ini kita simpan di data tool dan tool nomor berapa. Tool diameter 20 ini saya simpan sebagai tool nomor 1 ya. Kemudian data toolnya juga nomor 1, baik panjang dan diameter. Pemilihan arah putaran spindle CW, yaitu searah dengan jarum jam, ini sehubungan dengan arahnya mata potong dari tool yang digunakan. Feed rate atau kecepatan pemakanan ya, dalam arah menyamping saya buat 700 mm per menit. Kalau yang di bawah ini satuannya adalah milimeter per putaran, akan mengikuti sendiri. Kalau kita atur yang di sini, maka yang di sini akan mengikut. Kalau kita atur pada milimeter per menit, maka milimeter per putaran juga akan menyesuaikan sendiri. Spindle speednya saya pilih
2000 rpm. Tabel di bawah, maaf, kolom di bawah adalah kolom untuk cutting speed, satuannya milimeter per menit. Ini akan menyesuaikan sendiri dengan putaran. Kalau kita pilih cutting speed, maka putaran juga akan menyesuaikan. Ini 2000 ya, bukan 200. Ya, seperti ini. Plank rate, apa itu plank rate? Plank rate adalah kecepatan pemakanan dalam arah menusuk ya, dalam hal ini dalam arah sumbu jet. Biasanya setengah dari pit rate. Kita buat di sini 350. Berikutnya pengaturan holder ya, ini saya abaikan saja. Alangkah lebih baik kalau diatur sesuai dengan yang kondisi nyata di lapangan. Cut parameter, stylenya di sini ada one way ya. One way itu pemakanan satu arah saja. Makan di sini jalan bebas, di sini makan jalan bebas dan seterusnya. Ada pilihannya zigzag. Zigzag berarti maju dan mundur terjadi proses pemakanan. Nah, ini saya pilih prosesnya stylenya zigzag. Cross overlapnya ya 50%. Approach distance-nya 50%. Stock tulip on floor saya nolkan, artinya langsung kepada ukuran yang diharapkan. Depth cut, kalau ini diaktifkan maka berlakulah pengaturan sekali pemakanan ya, karena hanya 0,5 mm maka ini saya matikan, saya nonaktifkan, cukup sekali saja makan. Linking parameter, pengaturan yang pertama adalah clearance ya. Apa itu clearance? Adalah posisi keamanan sebelum dan setelah proses pemakanan. Kalau kita aktifkan 50 mm, nanti dalam pemrogramannya tool akan diarahkan ke posisi 50 mm sebelum proses pemakanan dan akan dikembalikan ke posisi 50 mm setelah ending proses ya, dengan menggunakan tool yang sama maksudnya. Retract, saya aktifkan absolutnya ya. Apa itu retract? Retract adalah gerakan kembali tool dari suatu proses pemakanan ya. Gerakan retract ini biasanya adalah gerakan cepat ya, ke posisi tertentu. Posisi itu dikatakan dengan posisi retract. Ini defaultnya 25 mm, saya ganti 10 mm supaya lebih dekat. Pit plane, apa itu pit plane? Adalah suatu proses gerakan dari posisi retract menuju posisi pemakanan akan turun dengan gerakan cepat ke posisi pit plane ya, seperti ini. Pit plane-nya saya ganti dengan 5. Jadi dari posisi 10 ke posisi 5 akan terjadi gerakan cepat, namun dari posisi 5 mm ke posisi di bawahnya akan terjadi gerakan lambat. Top of stock saya absolutkan. Di sini muncul nilai 0,5. Mengapa nilai 0,5? Ya, karena posisi stok tadi itu adalah permukaan atasnya itu adalah 0,5 mm di atas titik 0 yang sudah kita atur. Maka kita buat 0,5. Depth, ini pemakanan untuk proses spacingnya. Saya buat 0. Mengapa 0? Karena saya ingin proses pemakanan itu hanya sampai kepada posisi Z0 ya, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kenapa? Karena top of stocknya adalah 0,5. Home, referensi point tetap, planes tetap, colonnya aktifkan pendingin airnya. Kalau sudah, baru klik OK. Kita melihat toolpad proses spacingnya seperti ini ya. Ini dia. Seandainya kita ingin melihat proses simulasi 2 dimensinya, kita klik ini, backplot select operation. Ini kita pilih menu mana yang mau ditampilkan, apakah toolnya saja atau holdernya. Ada juga menu-menu lain. Saya pilih menu toolnya saja. Saya pilih pandangan atas. Nah, saya perlambat gerakannya, saya playkan. Saya percepat. Ini gerakan simulasi 2 dimensinya sepertinya oke ya, tidak ada masalah ya. Klik OK. Untuk memastikan saya lihat ke simulasi 3 dimensi, saya pindah ke pandangan isometri, saya klik ini, simulasi 3 dimensi. Saya atur kecepatannya ya, ini pengaturan kecepatannya di sini. Saya klik play. Sepertinya pengaturan kita sudah pas, klik OK. Dengan demikian maka proses pengaturan toolpad sudah selesai. Andai kata kita hendak melakukan perubahan, atau andai kata ada yang salah dalam pengaturan, kita bisa melakukan perbaikan. Di mana? Klik parameter. Klik parameter.
maka akan kembali jendela pengaturan toolpad-nya. Misalnya kita akan mengatur tool mana yang mau kita atur misalnya ya. Misalnya cut parameter misalnya. Ini across overlap-nya saya ganti dengan 60% misalnya ya. Saya klik OK seperti ini. Nah, maka ini akan muncul tanda silang. Nah, ini harus hilang tanda silangnya. Bagaimana caranya? Klik ini. Klik regenerate all select operation. Ya. Maka sudah oke ya. Selanjutnya kita ingin melihat G-kodenya. Post select operation. Kita klik saja. Kita okekan saja. Kita simpan di mana? Terserah kita ya. Misalnya kita simpan dengan nama pacing misalnya. Pacing ya. Pacing. Kita simpan di drive D ya. Kita klik saja. Oke. Oh, ternyata sudah ada. Apakah di sana sudah ada program nama file yang sama? Apakah kita ingin mereplace-nya? Ya, ya saja. Nah, inilah program yang dihasilkan berdasarkan pengaturan toolpad yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekian saja paparan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.